Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8B, kebetulan tahun kemarin kan sudah pernah bertemu dengan Bu Ainun. Nah, untuk tahun ini, naik ke kelas 8 ini, ketemu lagi dengan Bu Ainun nanti di mata pelajaran AI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kemudian nanti di sini ada peta konsep, seperti di buku paket kalian di halaman 1, itu nanti tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nanti ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, itu nanti silahkan kalian buka juga buku paketnya di halaman 1, dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian menginjak di halaman 5, 4 dan 5, silahkan juga dibuka buku paketnya, itu ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, tujuannya apa? Allah itu menurunkan kitab. Tujuannya yang pertama sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, agar manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Buka buku paketnya di halaman 5. Di situ juga ada tertulis, nanti tinggal baca bareng-bareng. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah, subulas salami wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Minal dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim illa syiratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Kemudian di pembahasan kedua ada nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah di golongan bangsa Bani Israel. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Ayatnya terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat, agar mereka maksudnya kaum Bani Israel, mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Jadi diingat-ingat, kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kapan diturunkannya? Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Buku paket kalian di halaman 6 itu juga ada bacaan mengenai kitab Taurat, tetapi di sini di PPT Bu Ainun itu Ibu rangkumkan agar lebih rinci lagi ketika kalian belajar bisa langsung masuk ke atau bisa diterima oleh kalian. Kalau mau membaca di buku paket juga boleh, nanti takutnya malah terlalu banyak bacaan, kalian nanti malah tidak paham.
Kemudian pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai. Isinya yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Larangan larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Rabu. Beralat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, ada kitab Zabur. Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Adapun firman Allah itu terdapat di Quran Surat Al-Isra ayat 55. Bisa dibuka buku paketnya di halaman 8. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad qaddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di permulaan abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah-nya terdapat di Quran Surat Maryam ayat 30. Bisa dibuka paketnya di halaman 10. Jadi ketika Bu Ainun sambil menjelaskan ini, kalian bisa membuka buku paketnya. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, maksudnya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitabnya Nabi Isa itu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Injil adalah yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir itu ada kitab Al-Quran, kitab yang dipakai oleh umat Islam, yaitu kita ya, termasuknya. Itu diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktunya kurang lebih, dibuka buku paketnya di halaman 11, kurun waktunya 611 sampai 630 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kedua, diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tiga, wahyu pertama diturunkan di Gua Hira. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibuka paketnya di halaman 12 bagian atas. Ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq
musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Maksudnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Al-Quran ialah masih di halaman 12. Yang pertama ada akidah. Akidah itu berisi tentang keyakinan atau hal-hal yang berkaitan dengan mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikatnya. Yang kedua ada akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan budi pekerti atau pembinaan akhlak mulia. Yang ketiga ada ibadah, berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir ada tarikh, berkaitan dengan sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu. Nah, di halaman selanjutnya 13 itu ada penjelasan tentang kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kira-kira isinya seperti apa? Nanti yang pertama ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui para utusannya yang sudah diutuskan, yaitu tadi Nabi, dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini. Kedua, Allah menciptakan manusia dengan begitu sempurnanya. Hal itu dibuktikan dengan diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Tujuannya apa? Agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, bisa menjadi pemimpin. Kalau akhlaknya baik, insya Allah juga bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketiga, Allah menciptakan kitab-kitab tersebut berisi tentang hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal yang buruk atau tercela. Kemudian di pembahasan selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Pembahasannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Dari awal diturunkan hingga sekarang isinya tidak mengalami perubahan. Mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Jadi tetap dari dulu sampai sekarang itu Al-Quran masih sama kemurniannya. Kemudian firman yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam terdapat di halaman 14 buku paket, buka, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Masih lanjutannya, Al-Quran tidak diturunkan secara langsung atau sekaligus, akan tetapi diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur. Dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan untuk surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Jadi di sini ada perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu diturunkan sebelum. Kalau surat Madaniyah itu setelah hijrah ke Madinah. Jadi jangan sampai anak-anak itu anehnya kebalik. Nah, untuk pertemuan pertama mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan, Bu Ainun sampaikan. Jangan lupa tugasnya silahkan nanti anak-anak belajar membaca ayat suci Al-Quran
sudah Bu Ainun jelaskan tadi boleh dibacakan dengan didampingi oleh orang tuanya, atau kalau nggak ada juga kakaknya juga boleh. Yang penting kalian wajib melaporkan kepada Bu Ainun dengan bukti fisik nanti difoto ketika kalian melakukan kegiatan membaca Al-Quran, difoto, kirimkan ke Bu Ainun. Boleh foto ataupun boleh video sebagai buktinya. Mungkin itu dulu, semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.